Halo teman-teman semua. Oke, halo. Kita lanjut ya. Mohon maaf banget karena sinyalnya kurang baik karena di tempat aku lagi hujan. Sambil kita tunggu Nika Laksana kebalik lagi bareng kita. Oke, halo teman-teman. Hari ini udah tahu kan kita bakal kedatangan narasumber dari Politeknik Kelautan dan Perikanan. Pada sehat semua kan nih teman-teman? Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau mau keluar tetap pakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan lupa cuci tangan juga. Oke teman-teman, mungkin boleh siapin nih pertanyaan-pertanyaan buat Kak Laksana. Oke, karena Kak Laksana udah join, kita akan undang lagi. Boleh ajuin untuk request join lagi nih Kak Laksana. Oke, udah. Oke. Oke. Kak, sorry banget ya. Ada sinyal soalnya di sini lagi hujan. Ya, Sekarang udah jelas belum nih? udah lumayan. Oke, mungkin boleh dilanjut nih Kak. Tadi kita bahas sampai itu ya, untuk biaya masuknya ya, udah beres. Ya. Jadi teman-teman mungkin yang punya pertanyaan lagi boleh nih diajukan ke Kalaksana dari Kelautan dan Perikanan. Itu masih belum ada dulu nih yang tanya-tanya. Boleh kan nih Kak, aku yang kayak Ya, boleh. Silakan. oke, untuk kegiatan sehari-harinya gimana tuh Kak? Di asrama mulai pagi sampai tidur lagi nih. Kegiatannya di sana ngapain? Oke, untuk kegiatan yang lanjut ya Pak ya, untuk kegiatan sehari-hari sendiri, pagi kami bangun setengah 5, itu sholat subuh. Setelah sholat subuh kami melaksanakan olahraga pagi, jadi lari Hmm. pagi. Setelah lari pagi kami ada namanya kurve atau kafling, itu bersih-bersih kampus, bakti kampus Kak. Jadi kami bersih-bersih kampus, nyapu-nyapu kampus. Setelah itu kami mandi, beres-beres diri, bersih-bersih diri. Setelah itu kami makan bersama di ruang makan. Setelah balik asrama kami ke ruang makan untuk makan bersama. Setelah makan bersama kita kembali ke asrama untuk mengambil peralatan kuliah, langsung menuju ke lapangan apel untuk apel. Bersama dengan dosen apel pagi. Kalau upacara ya upacara gitu. Lalu setelah itu kami menuju ke ruang kelas masing-masing. Yang ke kelas, kalau yang tidak praktek ya praktek, karena memang 70% praktek dan 30% kami teori karena sekolah vokasional ya Kak ya. Jadi setelah melakukan istilahnya pembelajaran sampai dengan siang, kami langsung menuju ke asrama masing-masing untuk melaksanakan makan siang dulu. Setelah makan siang, kami kembali ke asrama. Semisal bila ada kuliah ya kuliah, semisal tidak ada ya biasanya di asrama untuk belajar atau tugas gitu. Lalu setelah itu kami lanjut ganti baju. Oh ya, sebelum makan lagi sholat dulu. Setelah sholat makan kuliah. Setelah kuliah balik lagi, setelah sore itu balik lagi ke asrama untuk sholat lagi. Setelah sholat asar, lalu kami siapan untuk ganti baju olahraga, yaitu olahraga sore. Itu lari sore, Kak. Setelah lari sore, semisal hari Rabu, khususnya hari Rabu itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi selain hari Rabu itu biasanya ada yang praktek, ada yang bersih-bersih kampus lagi, begitu. Ada yang melaksanakan olahraga lain, begitu. Jadi sore biasanya hari free. Lalu setelah sore biasanya kita sebelum maghrib itu kami di park itu untuk membeli jajan atau
dia membeli sesuatu kan untuk di asrama itu kampus saja. Setelah itu balik ke sana untuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kami makan malam bersama. Setelah makan malam bersama kami kembali ke asrama untuk melaksanakan belajar malam. Jadi ada kami belajar malam Kak. Setelah belajar malam dengan pukul 9, kami pukul 9 melaksanakan apel malam, apel pengecekan anggota itu malam. Setelah apel ini diizinkan untuk keluar di depan kampus sampai dengan pukul 11 malam. Setelah itu, setelah pukul 11 malam kami untuk masuk asrama kembali dan tutup dan kembali lagi di pagi hari gitu. Tapi untuk ada beberapa tambahan itu terkait dengan perpiketan atau jaga malam atau jaga piket umum gitu. Kadang ada jaga malam seperti ronda gitu Pak istilahnya. Itu kami diajarkan gitu. Jaga malam, jaga piket umum. Yang piket umum itu khusus untuk yang penjagaan di depan dari pagi sampai sore atau sampai malam untuk menunggu dari piket malam yang jaga di depan seperti itu Pak. Mungkin itu kegiatan kami. Oke. Terus nih Kak, kalau seumpamanya ada yang nggak ikut dari beberapa bagian jadwal itu, apakah ada hukumannya mungkin Kak, atau gimana? Oh ya, untuk sanksi mungkin ya. Sanksi pasti selalu ada ya kayak semua ada konsekuensinya terkait dengan perbuatan kita misal melakukan pelanggaran itu kan biasanya ada Lupa, suaranya di aku kecil banget ya. jadi kalau dengan Udah. ya terkait pelanggaran itu kami namanya ada buku saku. Jadi ada buku saku yang ya itu untuk mencatat pelanggaran kami dan di poin nanti begitu. Dan biasanya juga ada tugas tertentu semisal melakukan kesalahan begitu. Tapi kadang juga macam-macam sih Kak, ada bentuk poin, ada bentuk bakti kampus, ada bentuknya efek jerah itu seperti olahraga, suruh push up begitu, suruh lari begitu. Kadang seperti itu. Ya tergantung dari kebijakan dari senat tarunanya atau dari dosen gitu, dari pembina kami gitu Kak. Seperti itu sih Kak. Oke. Lalu Kak, tadi kan Kak Laksana sampai jelasin nih kalau seumpamanya 70% itu praktik dan 30% itu di kelasnya. Lalu kalau untuk praktiknya nih Kak, biasanya ngapain aja ya Kak di sana? Oke. Karena memang kami di kampus Politeknik Lautan dan Perikanan, tapi memang di bidang perikanan, jadi untuk praktek sendiri yang budidaya tentunya membudidaya ikan, biasanya mengurusi terkait budidaya ikan begitu. Yang sore tadi yang biasanya olahraga itu kadang ada yang disuruh praktek begitu Kak, gantian begitu. Praktek untuk apa ya kayak memberi makan ikan atau meneliti tentang ikan, semisal itu patologi perikanan atau misalnya agribisnis yang menjaga toko terkait dengan penjualan ikan, lalu untuk misal mekanisasi perikanan tentu kami kadang bongkar-bongkar mesin begitu terkait mesin-mesin perikanan, pelajari tentang mesin perikanan. Lalu misalnya pengolahan kami belajar untuk mengolah dari produk olahan perikanan ikan seperti itu Kak sih. Kalau kegiatan praktek kami yang dilakukan di luar jam pelajaran maupun di jam pelajaran mata pelajaran. Tapi ya untuk mengetahui saja Kak, jadi kami sebenarnya juga memiliki 3 tempat praktek sekarang sudah di Politeknik Lautan Perikanan Sidoarjo sendiri untuk yang di luar kampus maksudnya Kak. Jadi untuk yang di luar kampus itu di Pasuruan itu ada tambak udang di Pasuruan yang luas di sana itu untuk kegiatan air ikan yang air payau gitu, ya, air payau air asin gitu. Lalu Lamongan Paciran itu khusus untuk udang juga tapi pembenihan di sana begitu. Lalu untuk yang di Magetan itu baru ini air tawar ya, di Lele, Nila, Gurame. Jadi kami ada moving class, tapi selama pandemi ini masih belum ya kayak mungkin beberapa taruna kami hanya beberapa mahasiswa dan taruna yang ke sana, yang di Magetan, ada yang di Lamongan dan ada yang di
Pasuruan begitu. Dan ada satu lagi itu ikan bandeng itu di Sidoarjonya sendiri, tapi di luar kampus ada sedikit dekat Juanda gitu kan. Mungkin itu Kak untuk Oh, dilakukan. oke, berarti tentang mahasiswa taruna taruninya di sana nih Kak. Banyak cowok atau cewek nih Kak di sana? Jumlahnya sama atau gimana? Untuk jumlah sendiri banyak taruni, karena taruna, tapi tergantung angkatan sih Kak biasanya. Jadi tergantung angkatannya, kalau angkatan Iya, iya. banyak tarunanya jumlah 88 dari 200 240 40-an lah. Tapi banyak yang mengundurkan diri juga. Jadi hampir sama lah jumlahnya. Tapi tergantung dengan kebutuhan gitu kan biasanya. Segitu ya. Oh iya. Terus nih Kak, waktu di sana waktu awal masuk apa sih hal-hal yang membuat Kaltara itu memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Politeknik Kelautan dan Perikanan sih Kak? Oke. Jadi yang pertama saya bercerita pengalaman juga ya Kak ya. Kami di sana untuk mengawali pendidikan kami ada namanya Mada Tukar atau masa dasar pembentukan karakter. Itu kami digembleng militer oleh pelatih dari Puslapdik Sarmil itu yang melatih Bintara Angkatan Laut biasanya. Itu memegang kami selama hampir 2 minggu lebih begitu. Memang rasa ingin pulang, rasa ingin bertemu dengan orang tua, karena kan memang waktu itu tidak boleh membawa HP, tidak boleh mengabari orang tua. Itu memang rasanya sudah capek gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kebanggaan daripada orang tua anaknya bisa menjadi seseorang yang lebih baik juga, dari tidak hanya soal ilmu tapi juga karakter, kedisiplinan begitu kan, begitu ya Kak yang dilatih pada taruna taruni. Jadi itulah yang kami bawa, mungkin rekan-rekan juga dari Politeknik Kelautan Perikanan lainnya juga mempunyai rasa yang sama. Jadi semangat itulah yang terus terbawa di diri kami, sehingga kami saling menyemangati Kak dari satu sama lain supaya bisa tetap bertahan. Kebersamaan itulah yang kami selalu bawa supaya saling menguatkan, supaya bisa sampai nantinya lulus, bahkan lulus bersama-sama. Jadi masuk sama-sama, lulus harus bersama-sama. Gitu sih Kak. Yap. Iya, iya. Oke, lalu Kak, untuk nanti setelah dulu nih, apa teman-teman mungkin punya pertanyaan, boleh banget tulis di komentar ya teman-teman, nanti dibacain kok yang mau bertanya seputar Politeknik Kelautan dan Perikanan. Oke, lanjut nih Kak, karena emang teman-teman belum ada yang tulisin pertanyaannya, pertanyaan dari aku dulu aja ya. Jadi kan ini untuk ikatan dinas ya Kak ya? Kedinasan. Nah, jadi nanti kalau seumpamanya udah lulus dari Politeknik Kelautan dan Perikanan, untuk lulusan dari Politeknik Kelautan Perikanan itu memang dulu angkatan yang masih awal itu memang dikhususkan untuk sebagai penyuluh perikanan, jadi langsung ditarik menjadi pegawai negeri sipil. Tapi untuk pada tahun ini itu sudah istilahnya dibebaskan, kerja silahkan. Tapi program terbaru dari Pusat Pendidikan Kelautan Perikanan sendiri itu memberikan ilmu atau pendidikan mengenai kewirausahaan. Jadi diharapkan kami lebih bisa untuk nanti lulusannya itu menjadi wirausaha muda yang siap untuk membangun bangsa melalui usaha-usaha baru, khususnya di usaha perikanan seperti tambak, seperti kolam ikan, lalu semisal ya, ingin kuliah juga bisa. Kami kan masih di D3, belum D4, yang rencana nanti akan dinaikkan D4 ya. Itu kami misal mau kuliah lagi juga bisa, misal kuliah dan kerja juga bisa, rata-rata juga seperti itu sih Kak, kuliah dan kerja gitu. Kami juga menjadi bukan usaha, maksudnya tenaga kerja di
beberapa industri perikanan juga bisa seperti tambak, seperti pabrik-pabrik perikanan gitu. Itu juga bisa. Jadi dibebaskan dari tarunnya sendiri, tapi diharapkan untuk pada tahun-tahun ini sangat dibutuhkan untuk wirausaha-wirausaha muda yang untuk memajukan bangsa dan negara melalui usaha-usaha terbarukan gitu. Iya nih Kak, soalnya di Indonesia sendiri kan sebagian besar dari laut nih ya Kak ya. Jadi potensi yang ada di Indonesia itu harusnya dimaksimalkan. Apalagi sama generasi-generasi muda gitu kan. Ya. Ini Kak, karena masih belum ada yang tanya, aku lagi ya nanya ya. Ini Kak, jadi nih ya, kalau di Politeknik Kelautan dan Perikanan itu kan sama juga nih kayak kampus aku, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu kan juga kedinasan nih Kak. Nah di kampus kakak itu ada organisasi-organisasi gitu nggak sih? Mungkin kayak ada UKM atau OKM kayak gitu nih Kak. Untuk iya, baik, terima kasih. Untuk organisasi yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan sendiri, mungkin kalau di Politeknik Kelautan dan Perikanan yang lainnya tentu juga sama seperti organisasi seni, organisasi olahraga, organisasi pencinta alam itu selalu ada. Tapi kalau yang saya bawakan yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sendiri, yang utama tentu ada Senat Taruna, seperti BEM, kalau di mahasiswa lainnya itu BEM, tapi kalau di kami Senat Taruna, Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo, yang juga membawahi dari beberapa bidang. Nah, beberapa bidang itu memiliki organisasi atau ekstra tersendiri untuk mahasiswanya. Nah, di sini kalau masih sampai sekarang ini baru ada, ya kami kan juga terkait sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa sendiri, terkait yang bisa seni itu siapa aja, atau olahraga itu apa aja begitu. Kalau di kami itu ada seni musik, seni tari, seni teater, ada pencak seni, ada olahraga juga, olahraga dari mulai selam, ada olahraga basket, sepak bola, futsal, badminton, voli, itu insya Allah. Jadi kami tetap memfasilitasi dari instansi, tentu memfasilitasi dari apa yang dibakati oleh mahasiswa dan tarunanya begitu sih Kak. Dilengkap di kami. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Raihan Pamungkas. Izin tanya Kak, untuk masuknya itu ada TKA, ada TKA-nya atau cuma TKA aja Kak? Terima kasih Kak. Mungkin semakin sana boleh dijelaskan lagi nih proses masuk tes ke Politeknik Kelautan dan Perikanan. Untuk tes sendiri itu ada tes akademik. Atas tes akademik itu terdiri dari mata pelajaran ya, MIPA gitu, lalu pengetahuan umum juga begitu. Lalu ada tes kesehatan, ada tes fisik olahraga seperti biasa, lari, push up, sit up, pull up gitu. Lalu ada tes wawancara terkait dengan jurusannya yang diinginkan, terkait dengan biodata, terkait dengan pengetahuan soal kelautan perikanan begitu. Lalu terkait dengan motivasi, terkait dengan keinginan masuk sendiri, siapa atau tidaknya untuk hidup di asrama juga. Lalu setelah tes wawancara, yang kemarin itu ada tes psikotes. Untuk di zaman saya kan nggak ada, yang kemarin baru ada tes psikotes gitu. Itu aja. Jadi untuk yang ada TKA, yaitu tes kemampuan akademik. Oke, mungkin Kak Laksana punya nih tips trik buat teman yang tertarik masuk ke Politeknik Kelautan dan Perikanan. Buat tesnya tuh harus mempersiapkan apa aja sih, harus ngapain aja biar bisa lolos. Oke, baik, terima kasih. Untuk tes yang disiapkan itu dari tes akademik itu dipelajari tentang pelajaran MIPA. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada di SMA lah umumnya itu nanti keluar di tes akademik itu yang kemarin. Lalu untuk tes kesehatan yang jelas ya sehat jasmani rohani, lalu tinggi badan berat badan ideal, masuk aja tidak apa-apa. Jadi karena batas minimal memang ada, tapi saya lihat dari beberapa, jadi sesuai dengan tahunnya saja begitu. Kalau
kalau ada yang di bawahnya juga banyak, karena beberapa dari teman saya juga di bawah minimal begitu. Mungkin nilai yang terbaik itu di tes yang lain begitu, di tes wawancara kan ada. Nah, untuk lanjuti tes wawancara itu eh, santai aja untuk wawancaranya, jadi tentang memahami biodata sendiri, lalu emang yakin, termotivasi untuk pengen masuk di Politeknik Kelautan Perikanan Sidoarjo dan siap hidup di asrama tentunya. Eh, Lalu pengetahuan tentang jurusannya, jurusan saya kan mekanisasi perikanan, itu pengen bisa. Jadi saya punya piagam, piagam sertifikat juara nasional, kabupaten, provinsi, internasional bisa disertakan pada saat itu maupun saat pendaftaran. Itu menjadi poin plus sendiri. Itu ada tes PBB. Sini mungkin ada tambahan di tes tes fisik, ya latihan ya, push up, sit up, pull up, terus setiap hari ditambah, rutin, jangan sampai kendor juga. Jadi harus terus setiap hari stamina, lalu supaya bisa dapat maksimal di saat nanti tes. Lalu untuk tes psikotes kita berikan tips and triknya di YouTube, tentu ada tes psikotesnya, ya, tes psikotes. Ini itu aja sih Kak yang bisa dapat saya sampaikan dengan tips. Jadi tesnya tesnya itu kayak tes biasanya gitu ya. Cuman kalau emang punya prestasi boleh banget dilakirin gitu dan siap-siap buat nyiapin tes wawancara sama tes untuk tulisnya yang MIPA dan pelajaran-pelajaran SMA gitu Pak ya. Itu teman-teman yang buat masuk Politeknik Kelautan dan Perikanan nanti boleh, kalau ketinggalan nih nanti boleh cek lagi di live IG yang bakal disimpan. Ya nih Kak, aku punya pertanyaan lagi. Kalau seragamnya sendiri Kak, di sana ada berapa seragam sih Kak? Ataukah mungkin contohnya gini nih, hari Senin pakai seragam apa, hari Selasa pakai seragam apa, Rabu apa, kayak gitu. Dan agenda dari perharinya itu selalu sama atau emang beda-beda jadwalnya per hari? Kayak tadi kan Kak Laksana udah nyampe ini jadwal mulai dari pagi bangun tidur sampai gitu lagi. Apakah tiap hari itu harus kayak gitu atau memang ada bedanya? Oke, jadi untuk seragam pakaian tangannya panjang sampai segini. Lalu untuk hari Selasa, hari Rabu, Kamis uniform ini. Lalu untuk hari Jumat itu pakaian dinas lapangan, itu PDL hijau warnanya. Panjang, kalau hari Kamis itu putih. Bahan tetap pakai olahraga. Untuk Jumat, Sabtu, Minggu itu pakai pakaian olahraga hitam lengan pendek. Bawahan tetap pakaian training dan sebagainya. Kak, mohon maaf ya Kak, soalnya tadi sempat putus-putus nih, jadi aku nyesuaiin juga. Oke nih, pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Jadi kalau di Politeknik Kelautan dan Perikanan itu ada kayak yang namanya pesiar itu nggak sih Kak? Jadi kayak liburnya itu boleh pulang kapan dan sebagainya. Untuk pestiar sendiri kami ada. Halo Kak, sinyalnya kurang baik ya? Oh ya.
Gimana Kak? Iya, udah Kak. Udah. Ya, share enough, boleh enough di luar. Ke keluar atau keluar itu saat Natal tahun baru itu bulan awal belum boleh pulang itu di kampus, tapi kalau sudah boleh itu 2 minggu sekali kami diperbolehkan pulang. Lalu yang uh, keluar izin bukan membayar itu saat tidak. Oh, oke, oke. Mungkin nih Kak, terus apa lagi ya? Mungkin nanti Kak, terkait di sana itu fasilitasnya apa aja sih Kak? Maksudnya fasilitas di sekitar kampusnya. Tadi kan Kak sana udah juga beberapa tempat buat praktek outdoor nih yang tadi ada di Pasuruan, ada di Lampung, dan selain itu fasilitas apa sih Kak yang ada di kampus teknik kelautan dan perikanan? Siap. Untuk fasilitas sendiri asrama tentunya ada, lalu ada fasilitas olahraga, lapangan basket, voli, uh, lapangan futsal, lapangan bola. Lalu untuk fasilitas lain seperti kolam, kami punya beberapa kolam air tawar, beberapa kolam air asing payau juga. Lalu fasilitas tempat praktek pengolahan itu kami punya uh, atau front park. Lalu ada uh, fasilitas musik seni itu lengkap kami ada. Lalu fasilitas drum band marching itu ada juga, jadi namanya Buta Padu Hari, itu untuk marching drum. Apalagi olahraga juga ada track lari, terus untuk pull up, sit up, dan back up itu ada, push up juga ada. Lalu masjid tentunya ada, perpustakaan, ruang kelas, lab, laboratorium untuk meneliti penyakit-penyakit ikan itu ada, aula, ada ruang makan, ada ruang rekreasi atau joglo, biasanya tempat untuk belajar bersama gitu. Mungkin itu aja sih Kak terkait dengan fasilitas. Gimana Kak? Suaranya agak putus-putus nih di aku barusan. Suara aku masih tetap dengar kan? Oke. Lanjut nih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Coba ini semua yang punya pertanyaan buat Kak Fana dari Politeknik Kelautan dan Perikanan boleh banget ditulis di komentar ya teman-teman. Nanti pasti bakal dibacain kok pertanyaan. Karena kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sorry ya Kak, kayak gitu. Ini kayak ngalir aja gitu pertanyaannya.
Jadi untuk tes masuknya ke sana tuh apakah ada kuota tersendiri yang ditentuin dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kak? Ataukah apa ya? Ada batasnya nih contohnya tahun ini masuknya sebanyak 200, sebanyak 300 kayak gitu. Terus untuk tahapan tesnya itu tes tulis dulu lulus, terus tes wawancara atau emang itu jadi satu kesatuan gitu? Halo Kak. Suaranya putus-putus, Kak. Gimana? Cara aku terus ya udah aku ulangi lagi nih ya Kak Oh, ya. iya. Maaf. Di Politeknik Perikanan itu ada masuknya kayak jumlah batas mahasiswa taruna dan taruninya diterima. Lalu untuk tesnya sendiri itu per tahap contohnya nih kayak tes tulis baru wawancara baru psikotes itu udah jadi satu gitu. Untuk kuota masuk tersendiri, kuota masuk sendiri. Untuk saya kemarin itu 44. Udah, Kak. Jadi sesuai dengan uh, dari instansi pusat sendiri seperti apa. Sedemikian juga dengan kampus Poltek Kelautan Perikanan yang lainnya tentu juga sesuai dengan jurusannya dan sesuai dengan asrama, sesuai dengan instansi atasan sendiri, Kak. Jadi itu. Iya, iya, iya. Pertanyaan ya, Kak, ya. Jadi untuk tes masuk itu di kami itu tidak bertahap, jadi langsung nanti di Hmm. di akhir poinnya berapa begitu. Jadi tes akademik langsung tes kesehatan langsung tes wawancara, langsung tes fisik, tes olahraga kesemaptaan, lalu tes psikotes, tes wawancara begitu. Nanti di akhir nanti ada. Hmm. Itu dalam satu hari gitu ya Kak ya. Jadi satu hari langsung tes semuanya gitu ya. Seminggu gitu. Halo Pak Laksana. Jadi dalam waktu Oke. seminggu sampai dengan 2 minggu, Kak, untuk tesnya. Jadi juga. Tapi tidak sistem gugur. Kan biasanya ada yang sistem gugur. Ini kami enggak. Jadi Hmm. ya masih di nilai akhirnya itu berapa. Untuk lokasi tesnya sendiri di mana nih Kak? Di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan atau gimana? Kan sekarang lagi kondisi COVID nih Kak. Tesnya lewat daring atau seperti apa? Oke. Untuk lokasi tesnya sendiri itu yang tahun saya itu yang memang belum pandemi, jadi di kampus biasanya yang dekat di kampus. Tapi kalau kondisi pandemi kemarin itu online, jadi dilaksanakan di rumah berupa foto, video, dan laporan terkait dengan tesnya begitu, Kak. Seperti itu. Oh, oke, oke. Karena waktunya tinggal sekitar 7 menit lagi nih, mungkin Kak Laksana boleh nih nyampein ke teman-teman semua di mana teman-teman bisa akses informasi terkait Politeknik Kelautan dan Perikanan. Kami secara personal dan secara pribadi juga untuk mengikuti duta apa ini bakar umun ya istilahnya ya, bincang-bincang kampus Iya,
mengedukasi dari adik-adik semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sukses selalu untuk teman-teman di Poltekkes juga. Saya dulu sempat ingin masuk Poltekkes juga Kak, gitu. Karena Oh iya. spesialis gitu. Iya. Ingin mendaftar di Politeknik Kelautan Perikanan, di Politeknik Kelautan Perikanan pun berada itu langsung saja di website di Poltek KP Sidoarjo juga bisa, lalu di website Pentaru KKP, Pentaru KKP. Ada di kami Sampai Sidoarjo, di Sinar Taruna dan di medsos lainnya yang ada di tersebar yang ada di Indonesia, di 14 Poltek yang ada di Indonesia. Mungkin bisa di searching aja, bisa diakses aja. Terus itu supaya lebih semangat untuk mempersiapkan diri untuk masuk di perguruan tinggi yang diinginkan. Tidak lupa untuk kalian untuk bergabung Indonesia melalui sektor kelautan perikanan, karena sektor ini cukup besar. Yang ada di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ini Pak Kak. Baik, saya sendiri dari Tia Bakarumun dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah menyempatkan waktunya ikut serta dalam kegiatan Bakarumun ini. Semoga apabila mungkin nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait Politeknik Kelautan dan Perikanan maupun Poltekkes Bandung, boleh nanti langsung DM ke Kalaksana atau ke saya juga boleh terkait Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, boleh juga cek di website-nya Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung atau di IG. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk 6 selanjutnya ring berikutnya. Terima kasih banyak. Saya Satgas Darliana undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak ya. Sampai jumpa. Siap. Sehat selalu. Selamat malam. Salam kenal. Selamat malam. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi sesi Bakarumun kelima dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan. Bagi teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait Politeknik Kelautan dan Perikanan, boleh langsung cek ke website Politeknik Kelautan dan Perikanan. Dan apabila teman-teman juga ada yang ingin tahu mengenai Poltekkes Bandung, boleh langsung saja tanya di IG Duta Poltekkes Bandung atau DM ke @Poltekkes Bandung. Di sana banyak banget informasi terkait dengan proses masuk ke Poltekkes Bandung. Sekian teman-teman untuk Bakarumun hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Bakarumun selanjutnya.